Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kami insyaallah dalam sesi mingguan tanya jawab Al-Quran yang diadakan oleh teman alquran.com bersama saya Al-Faqir Anggana Mahendra, langsung live dari Kuala Lumpur, Malaysia. Alhamdulillah, semoga sahabat Quran semua, ikhwan wa akhwat filah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu aman dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Walaupun dunia yang kita tinggali ini tengah mengalami musibah, tengah mengalami cobaan, semoga kita semua tetap terlindung dari fitnah yang berlaku di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Pertanyaan pertama, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qiraat yang manakah jenis qiraat yang paling mudah dipelajari dan yang mana yang paling sulit untuk lidah dialek Indonesia? Bagaimana pula membuat hafalan Al-Quran selalu bertambah tanpa melupakan hafalan ayat-ayat yang sudah dihafalkan sebelumnya? Jadi ada dua pertanyaan dari saudara Setio di Tangerang. Qiraat apa yang paling mudah dipelajari untuk dialek Indonesia? Ya, jadi kalau kita bicara dialek Indonesia, sebetulnya Indonesia itu cukup luas. Berdasarkan pengamatan kami dan juga pengalaman mengajar beberapa ikhwan dari beberapa wilayah di Indonesia, itu terdapat beberapa kesalahan yang memang unik. Kadang kesalahan itu hanya berlaku pada ikhwan dari daerah tertentu saja. Misalnya kesalahan-kesalahan yang berlaku pada ikhwan-ikhwan yang berasal dari Jawa Barat itu agak berbeda dengan ikhwan-ikhwan yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan begitu juga seterusnya dari ikhwan-ikhwan yang berada di Palembang atau berada di Sumatera Barat agak berbeda dengan kesalahan daripada ikhwan-ikhwan yang berada di Makassar. Jadi dialek Indonesia itu sangat luas dan sangat besar, sehingga kesalahan-kesalahan yang berlaku pun kadang-kadang juga berbeda-beda tergantung dialeknya dan daerahnya. Ya. Jadi simpelnya adalah kalau kita bicara yang paling mudah itu bisa dilihat dari dua sisi. Apakah mudah dari sisi usul ya atau ilmu tajwidnya, apakah ilmu tajwidnya sederhana ataukah mudah dari sisi pengucapan huruf ya. Kalau dari sisi ilmu tajwidnya, maka yang paling mudah adalah riwayat Imam Hafs. Riwayat Imam Hafs ini adalah riwayat yang memang sudah kita baca sekarang, jadi tidak berbeda ya. Nah, jadi kenapa riwayat Hafs ini yang paling mudah? Karena tidak terdapat variasi dari sisi usulnya. Dari sisi usul tidak ada variasi. Apa itu usul? Usul itu adalah kaidah-kaidah tajwid seperti qadar, hukum mad, kemudian mengenai hukum nun tanwin,
dan nun sakinah seperti idgham, izhar dan ikhfa. Ini adalah usul. Jadi usul ini tidak terdapat banyak variasi pada riwayat Hafs, sehingga boleh dikatakan bahwa riwayat ini sangatlah mudah untuk dipelajari dari sisi usul. Akan tetapi dari sisi pengucapan atau huruf, ya, sifat huruf atau tahqiqul huruf, sebetulnya riwayat Hafs ini cukup sulit untuk dipelajari karena hampir semua hurufnya itu diucapkan dengan tahqiq, artinya dengan benar-benar sempurna, terutama mengenai huruf-huruf yang berkaitan dengan hamzah-hamzah. Hamzah-hamzah yang berturutan ini huruf-huruf yang susah diucapkan. Nah, jadi kalau di qiraat lain itu ada yang namanya yusahil atau memudahkan pengucapan huruf. Nah, untuk beberapa qiraat ini mengatur supaya pengucapan hamzah itu tidak susah, karena orang Arab itu susah untuk mengucapkan huruf hamzah. Jadi ada kaedah-kaedah tertentu di usul yang dimana ia memudahkan orang Arab untuk mengucapkan huruf hamzah. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalau untuk orang Indonesia, artinya mengambil berat juga guru-guru Quran yang ada di Indonesia, maka yang paling mudah dipelajari untuk orang Indonesia adalah riwayat Hafs. Ini lebih kepada ketersediaan tenaga pengajar riwayat Hafs yang memang banyak, karena riwayat Hafs banyak dipakai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saya katakan mungkin hampir 99% para pembaca Quran dan guru Quran di Indonesia mahir mengajar riwayat Hafs. Jadi kalau antum rasa sudah menguasai ilmu usul riwayat Hafs dengan baik, carilah guru yang mau mengajarkan dan mau menguatkan bacaan kita, menyempurnakan dari sisi penyebutan huruf dan sifat-sifat huruf. Nah, ini penting sekali. Karena kalau kita berhasil membaca riwayat Hafs ini dengan baik, artinya penyebutan huruf dengan sempurna tanpa ada kekurangan, maka membaca qiraat yang lain pun akan lebih mudah. Jadi seperti itu. Nah, jadi carilah guru-guru yang memang memiliki kepakaran. Nah, biasanya guru-guru yang sangat syiddah atau sangat keras dalam mendidik, terutama pengucapan huruf ini, tidak terlalu banyak. Walaupun guru Al-Quran riwayat Hafs di Indonesia banyak, tapi dari yang banyak itu mungkin hanya dalam 10 atau 20% saja yang mampu mengajar sampai kesempurnaan huruf. Biasanya yang mengajar sampai sedetail ini adalah orang-orang yang memang sudah habis bertalaki dengan gurunya semasa belajar di luar negeri atau di dalam negeri juga ada. Jadi carilah guru yang mampu untuk membetulkan bacaan kita dari sisi penyebutan huruf. Nah, nanti insya Allah kalau berhasil masuk ke qiraat yang lain akan lebih mudah. Kalau saya pribadi lebih mudah membaca riwayat Susi dari qiraat Abu Amr karena terbiasa membaca setiap huruf dengan tahqiq, jadi agak sedikit lelah kalau membaca riwayat Hafs. Jadi kalau sembahyang atau sholat saya biasa membaca riwayat Susi an Abi Amr. Nah, itu lebih mudah. Jadi di situ ada kaidah yang namanya idgham kabir, dan mungkin bisa saya contohkan bagaimana kemudahan membacanya. Contoh pada surah Al-Fil ayat pertama. Kalau kita membaca dengan riwayat Hafs, kita agak sedikit susah kepayahan membaca huruf fa yang berturut-turut. Ya, saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sekali lagi perhatikan di huruf fa dan lam ra. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, sekarang kalau dibaca dengan riwayat Susi an Abi Amr,
akan sedikit lebih mudah. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Sekali lagi, alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Nah, jadi di situ ada kita jumpai idgham kabir. Alam tara kaifa, fa saya idghamkan menjadi satu. Jadi dibaca alam tara kaifa ala. Kemudian fa'ala, lam dengan ra juga diidghamkan. Fa'ar-rabbuk. Nah, itu lebih mudah karena yang pertama adalah idgham kabir mutamatsilain dan yang kedua adalah idgham kabir juga tetapi dia mutaqaribain. Ya, begitu.